Perkenalkan, nama saya Agustina Heumase. Saya dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan helminth atau yang disebut cacing. Jadi parasit cacing ini bersifat multiseluler atau metozoa bilateral. Cacing yang terjadi sebagai parasit pada manusia terbagi atas dua, yaitu Platyhelminthes atau cacing pipi, yang kedua Nemathelminthes atau cacing belang. Pada Platyhelminthes tersendiri terbagi lagi atas cestoda atau cacing pita dan trematoda. Sementara pada Nemathelminthes terbagi menjadi nematoda. Pada cestoda diklasifikasikan dua ordo, yaitu Pseudopilidae dan Schizopilidae. Pada cacing pita dewasa terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama kepala atau skoleks. Pada bagian kepala ini dilengkapi alat pelekat atau penghisap, dua leher berproferasi proglotit, yang ketiga badan atau strobila. Pada Pseudopilidae terbagi atas dua spesies. Yang pertama Diplobatrium latum, yang kedua Spirometra. Sementara pada Cyclopilidae terbagi atas 4 spesies, yaitu Tania saginata, Tania solium, Echinococcus glomerulosus, dan Hymenolopis nana. Penyakit klinis. Untuk penyakit klinis dapat disebabkan oleh cacing dewasa atau bentuk larva. Ya, jadi secara umum cacing dewasa menyebabkan penyakit ringan atau asymptomatik, sedangkan larva dapat menyebabkan penyakit dan komplikasi yang serius, terutama jika mereka bersarang di mata. Berikutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai cestoda. Yang pertama pada bagian Diplobatrium latum. Pada Diplobatrium latum ini memiliki panjang 3-10 meter. Pada bagian kepala atau skoleks berbentuk spatula atau sendok panjang. Sendok panjangnya sekitar 2-3 mm, lebar 1 mm, dan strobila. Terdiri 3 tuk spatula atau sendok panjang. Sendok panjangnya sekitar 2-3 mm, lebar 1 mm, dan strobila. Terdiri 3.000 sampai 4.000 proglotit. Pada Diplobatrium latum ini ada 3 perkembangan. Yang pertama Ceraxidium, yang kedua Presorsoid, dan yang ketiga Plerosorsoid. Jika terinfeksi Diplobatrium latum, nama penyakitnya adalah Diplobatriasis. Gejala klinis biasanya menyebabkan sakit perut, anemia, diare, mual atau muntah. Diagnosis molekulernya PCR pada spesimen klinis. Yang berikut pada bagian Spirometra terbagi atas 4, yaitu Spirometra monsoni, Spirometra renarum, Spirometra mansoides, dan Spirometra erinocele. Untuk diagnosis, karena gejala klinis tidak khas, jadi diagnosis pasti sporgonosis hanya dapat ditegakkan jika ditemukan larva cacing di dalam jaringan yang terinfeksi. Yang berikut pada Tania saginata dan Tania solium. Tania solium dewasa hidup di dalam usus halus atau jejunum bagian atas manusia yang menjadi hospes definitifnya, sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai hospes perantara cacing. Anatomi dan morfologi dari Tania solium yaitu Tania solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 2-3 meter. Di dalam usus manusia cacing ini dapat hidup sampai 25 tahun lamanya. Tubuh cacing pita babi tersusun dari kepala, leher, dan proglotit. Untuk siklus hidupnya yaitu termasuk parasit zoonosis yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Manusia bertindak selaku hospes definitif yang menjadi tempat hidup
serta di dalam jaringan dan organ babi yang bertindak sebagai hospes perantara. Gejala klinis. Keluhan penderita umumnya ringan, berupa rasa tidak enak di perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, dan anemia. Pemeriksaan darah tepi penderita terdapat gambaran darah yang menunjukkan adanya eosinofil. Diagnosis adanya telur cacing Tanias yang ditemukan pada waktu pemeriksaan tinja. Penderita tidak dapat menentukan spesies cacing karena telur Taniasolium sama bentuknya dengan telur saginata. Diagnosis pasti Teaniasis solium ditegakkan jika ditemukan cacing dewasa atau segmen atau scolex Taniasolium yang khas bentuknya. Pada tinja penderita atau pada waktu dilakukan pemeriksaan daerah perineal. Berikut gambar telur berukuran 35 mikron, bulat, dinding tebal dengan struktur linear. Sistem sistiserkosis atau Teoniasolium. Infeksi larva Teoniasolium pada manusia atau larva Teoniasolium disebut Cysticercosis. Sementara pada Tania saginata mempunyai anatomi dan morfologi Tania saginata, yaitu Tania saginata dewasa mempunyai tubuh yang berwarna putih, tembus sinar. Panjang badannya dapat mencapai 24 meter dengan segmen yang dapat mencapai 2.000 buah. Ini gambar siklus hidup Tania saginata. Gejala klinis umumnya sangat ringan, namun penderita dapat menunjukkan keluhan berupa rasa tidak enak pada perut, mual, muntah, dan diare. Pada pemeriksaan darah tepi terdapat gambaran adanya eosinofil yang ringan. Diagnosis pasti Teaniasis saginata hanya dapat ditetapkan jika di darah tepi terdapat gambaran adanya eosinofil yang ringan. Diagnosis pasti Teaniasis saginata hanya dapat ditetapkan jika ditemukan cacing dewasa, potongan segmen cacing atau kepala atau scolex cacing. Ditemukan telur cacing Teania pada tinja belum dapat memastikan diagnosis spesies Teaniasis. Selanjutnya eosinofil granulosus. Anatomi dan morfologi termasuk cacing pita yang berukuran kecil. Cacing dewasa panjang tubuhnya antara 3-6 mm, terdiri dari scolex, leher, dan strobila yang terdiri dari 3 buah segmen. Segmen pertama adalah segmen imatur, yang kedua segmen matur, dan segmen ketiga adalah segmen groid. Segmen groid merupakan segmen yang terletak paling ujung dan merupakan segmen yang terpanjang dan terbesar ukurannya, dengan panjang antara 2-3 mm dan lebar sekitar 0,6 mm. Siklus hidupnya yaitu cacing dewasa Eosinococcus granulosus di dalam tubuh anjing hanya dapat hidup selama 6 bulan, sedangkan dalam bentuk kista di dalam tubuh hospes perantara, larva parasit ini dapat bertahan hidup selama beberapa tahun. Gambar siklus hidup cacing dewasa. Cacing dewasa di usus anjing yang mengeluarkan telur cacing di dalam tinja anjing. Telur cacing tertelan domba sehingga berkembang menjadi kista hidatit. Kista hidatit di dalam daging domba termakan anjing, maka daur hidup selanjutnya berlangsung. Jika manusia tertelan telur cacing kista hidatit terjadi pada cacing manusia atau yang disebut cacing manusia atau yang disebut hidosis. Cara infeksi ke manusia yaitu telur cacing tertelan. Larva cacing ini di dalam organ tubuh manusia akan menimbulkan unilokular hidotit disease. Gejala klinis yang terjadi akibat
kista hidotit tergantung pada tempat terdapatnya kista di dalam organ. Kista yang terdapat permukaan organ mungkin dapat dilihat atau dirasakan adanya benjolan. Cara diagnosa hidotidosis: 1. Tes alergi Casoni, yang kedua uji serologi. Cara diagnosis hidotidosis juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah tepi dan pemeriksaan sinar X. Hymenopis nana, cacing dewasa hidup di dalam usus bagian distal di manusia. Dapat berbagai jenis binatang pengaruh seperti tikus dan mancing yang bertindak sebagai hospes reservoir. Anatomi dan morfologi dari Hymenopis nana yaitu Hymenopis nana merupakan cacing pita manusia yang terkecil ukurannya. Ukuran panjang tubuhnya antara 2 dan 4 cm dengan lebar badan antara 0,7 dan 1 mm. Gejala klinis dan diagnosis yaitu penderita dapat mengalami infeksi berat yang disebut dengan hymenolepiasis dengan jumlah cacing di dalam usus yang bisa mencapai 2000 ekor. Sementara diagnosis pasti infeksi dengan cacing cacing kerdil dapat ditegakkan dengan mengadakan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Yang berikut cacing trematoda. Bentuk tubuh cacing trematoda yaitu pipi mirip dengan yang tidak bersegmen ukuran antara 1 mm dan beberapa cm. Trematoda dewasa mempunyai alat isap mulut yang terdapat di bagian kepala, sedangkan di dalam perut terdapat alat isap ventral. Klasifikasi trematoda yang penting secara medis berdasarkan habitat. Yang pertama ada darah, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat